Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan serta ibu pengampu kami. Di sini saya akan menerangkan dua materi. Satu materi tentang menganalisa hasil pengukuran psychological well-being sebagai konsep kesehatan mental, dan kedua, konsep diri dalam kesehatan mental. Pertama, psychological well-being merupakan suatu kondisi individu yang memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan hidupnya secara mandiri, efektif, positif, dan menjalankan arah dan tujuan hidup. Crick 1989, Crick dan Keyes 1995. Psychological well-being mencakup 6 dimensi teoritis, yaitu otonomi. Otonomi mengacu pada individu yang memiliki keyakinan tentang dirinya dan mampu hidup mandiri. Dan yang kedua, hubungan positif dengan orang lain menentukan pada pentingnya hubungan interpersonal dan saling percaya, dan meliputi kemampuan untuk mencintai sebagai salah satu komponen utama kesehatan mental. Adanya perasaan, empati, dan kasih sayang dalam menjalani hubungan orang lain juga menunjukkan aktualisasi diri dari individu. Serta yang kedua, penguasaan lingkungan berarti mengelola lingkungan secara efektif, mampu memanfaatkan kesempatan secara positif untuk mengembangkan diri atau meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, pertumbuhan pribadi mencakup mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yang karakteristik utama adalah menjadi individu yang terbuka terhadap pengalaman baru. Yang kelima, ada tujuan hidup. Tujuan hidup berkaitan dengan adanya individu tentang tujuan dan makna hidup. Kedewasaan seseorang ditandai dengan adanya pemahaman yang jelas dan terarah tentang tujuan dan arah hidup serta makna hidup itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, penerimaan diri merupakan ciri utama kesehatan mental dan karakteristik dari aktualisasi diri, serta kedewasaan. Penerimaan diri juga melingkupi penerimaan pada masa lalu. Secara konseptual, psychological well-being penting diaplikasikan dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah, agar mampu membimbing siswa menjadi pribadi yang sejahtera, baik secara individu maupun sosial. Dapat juga diartikan bahwa dari pemberian bantuan dari layanan bimbingan dan konseling adalah pencapaian potensi yang optimal dalam setiap fase perkembangan agar individu dapat bahagia dan sejahtera dalam hidupnya. Materi kedua tentang konsep diri kesehatan mental. Konsep diri kesehatan mental merupakan bentuk kepercayaan, perasaan, dan penilaian yang diyakini individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Konsep diri terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ada juga aspek-aspek yang membentuk konsep diri. Pertama, anxiety atau keemasan merupakan kondisi emosional yang tidak menyenangkan yang ditandai oleh perasaan-perasaan seperti ketenangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Yang kedua, ada penampilan fisik, merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
penampilan luar yang sejauh mana individu memiliki penampilan yang menarik dan mudah diamati dan dinilai oleh individu lain. Ada selanjutnya ketiga, perilaku. Perilaku merupakan suatu aksi reaksi individu yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungannya. Ada yang keempat, popularitas. Merupakan kemampuan individu dalam melakukan hubungan sosial, yaitu keberhasilan dalam membina hubungan dengan individu lainnya yang ditandai dengan penerimaan dan penolakan individu dalam kelompok. Yang kelima, kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan kondisi psikologi positif yang ditandai oleh tingginya kepuasan terhadap masa lalu, tingginya tingkat emosi positif maupun negatif. Yang terakhir, pengetahuan merupakan apa yang individu ketahui tentang dirinya seperti hal-hal menggambarkan dirinya, kelebihan atau kekurangan fisik, usia, jenis kelamin, suku, kebangsaan, agama, dan lainnya. Dan selanjutnya di sini konsep diri juga ada dua faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman, aktualisasi diri, dan kematangan emosi. Pengalaman di sini adalah pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan berharga. Kemudian ada aktualisasi diri atau implementasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Kemudian ada kematangan emosi, individu yang selalu pupuk oleh perasaan yang positif maka akan membentuk sikap positif terhadap individu, begitupun sebaliknya. Jika individu dipupuk oleh sifat negatif, maka akan membentuk sikap negatif terhadap individu. Dan ada juga macam-macam faktor eksternal, yaitu ada orang lain, kelompok rujukan, keterbatasan ekonomi, dan usia. Orang lain di sini adalah orang lain jika individu diterima orang lain atau dihormati dan disenangi keadaannya, maka orang tersebut menerima dan menghormati dirinya sendiri. Kemudian ada kelompok rujukan. Kelompok rujukan adalah kelompok yang secara emosional menginginkan individu dan berpengaruh dan pembentukan konsep diri dinamakan kelompok rujukan individu. Akan mengarahkan perilaku yang menyesuaikan kelompoknya. Kemudian ada keterbatasan ekonomi, adalah lingkungan dengan keterbatasan ekonomi akan menghasilkan perkembangan padu aktualisasi diri. Dengan kata lain, kesulitan ekonomi individu akan menghasilkan konsep diri yang rendah. Kemudian yang terakhir ada usia. Konsep diri pada individu dapat mengikat atau menurun sesuai kondisi maupun pengalaman individu. Kurang lebihnya dari penerangan dua materi saya, mohon maaf jika ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.